Pemirsa, sektor perpajakan menjadi salah satu yang disasar pemerintah untuk diperbaiki dengan metode Omnibus Law. Apa saja konten draft Omnibus Law perpajakan ini? Mari kita simak dalam infografis berikut ini. Omnibus Law perpajakan rencananya akan dikeluarkan pemerintah dan salah satu yang akan dilakukan adalah menurunkan tarif PPh wajib pajak badan. Fungsinya adalah untuk memberikan ruang pendanaan dari dalam negeri untuk menambah investasi dan meningkatkan foreign direct investment atau investasi asing langsung. Sebelum kita melanjutkan informasi ini, saya akan memanggil saat ini telah hadir di Newsroom Metro TV Ketua HIPMI Tech Center Ajib Hamdani. Mas Ajib, selamat sore. Selamat sore Mas Leo. Terima kasih sudah hadir ya. Sama-sama. Kalau kita melihat Omnibus Law ini kan rencananya untuk membuat katanya memberikan ruang pendanaan dari dalam negeri. Sebagai pengusaha, saya ingin Mas Ajib juga melihat, ini betul tidak? Ya, memang kalau spirit yang dibangun oleh pemerintah dalam konteks ini ingin membuat omnibus di bidang perpajakan adalah untuk memperkokoh perekonomian, saya pikir ini tujuannya sangat bagus dan sangat baik dan sangat relevan dengan gagasan-gagasan dan tawaran-tawaran tentang omnibus law yang akan ditawarkan kepada kita nanti. Konkretnya seperti apa memberikan ruang pendanaan ini? Maksudnya apakah karena sebelumnya kalau tidak diturunkan tarif PPh-nya, tidak punya keleluasan lagi untuk financing begitu maksudnya? Artinya begini Leo, ketika misalnya tarif pajak turun, maka tentunya beban perusahaan akan menjadi lebih ringan. Ekonomi cost kita lebih rendah. Ketika ekonomi cost lebih rendah, perusahaan punya ruang keuangan lain untuk mengembangkan usahanya dengan lebih baik. Kira-kira begitu. Itu satu sisi untuk usahanya sudah berjalan. Untuk usaha yang mau masuk, dia ketika melihat, oh tarif pajaknya turun nih, oh dia ini lebih kompetitif terhadap negara lain. Maka kita menjadi negara destinasi untuk investasi yang lebih baik. Masalahnya Mas Ajib, kalau kita lihat rencananya kan pengurangan tarifnya itu tidak terlalu banyak kalau menurut beberapa orang. Dari tarif PPh badan di tahun 2021 jadi 25%. Di tahun 2022 menjadi 22% dan di tahun 2023 menjadi 20%. Ini kalau kita lihat tarif pajak penghasilan badan dibandingkan negara-negara tetangga saja misalnya, kita masih cukup tinggi loh. Sepakat. Sebenarnya begini, 25% lah ini kondisi per sekarang. SIS-nya adalah seperti ini. Justru di Omnibus Law kita akan ke angka 22% dan kemudian selanjutnya 20%. Bahkan nanti kira-kira ada pengurangan lagi 3%. Tapi intinya bagaimana kalau ini kita komparasikan dengan negara lain. Memang ini angka yang saya pikir ini relatif menarik ya, relatif menarik. Karena satu sisi selain kita menawarkan kemudahan fiskal, kita juga menawarkan banyak kemudahan-kemudahan yang lain. Karena Omnibus Law bidang perpajakan adalah satu di antara beberapa Omnibus Law yang sedang dibangun. Rencananya begitu ya? Kira-kira begitu. Kita lihat data berikutnya. Rancangan undang-undang ini juga terkait dengan penurunan tarif PPh wajib pajak badan adalah pengurangan tarif PPh untuk badan go public. Yang sudah go public dengan syarat tertentu dan katanya akan diberikan tarif 3% lebih rendah dari tarif normal. Jadi sekitar kalau tahun 2023 adalah 20%, jadi sekitar kira-kira menjadi 17%. 17%. Itu tapi cukup tidak? Saya pikir sangat menarik, tapi justru kita harus cermat dengan masalah istilah syarat tertentu. Karena begini, jangan sampai ketika pemerintah memberikan sebuah insentif dalam bentuk tarif pajak, maka justru akan menjadi potensi shortfall yang tinggi. Seharusnya syarat tertentu ini bagaimana perusahaan yang ada yang telah diberikan insentif, dia juga memberikan feedback yang positif terhadap pemerintah. Contoh, dia harus memberikan data-data terkait dengan bisnisnya dengan benar atau partner-partner sehingga justru ini menambah ekstensifikasi pajak sehingga ujungnya juga akan menambah penerimaan pajak. Memang di ujung. Selama ini sampai sekarang ini termasuk saya bertanya ke Anda nih. Anda masih bikin 3 pembukuan yang berbeda atau memang sudah satu? Kan katanya ada pembukuan yang kalau mau cari kredit itu profit, pajaknya dibayar dengan baik, tapi kalau ke Direktorat Jenderal Pajak dikatakan rugi. Dan ada satu yang benar-benar itu di-keep sendiri. Masih begitu tidak? Ya, saya pikir itu masing-masing pilihan strategi bisnisnya dari masing-masing usaha yang ada. Tapi begini Leo, tapi poinnya begini. Memang ada satu sisi yang secara pendekatan bisnis tidak masalah. Tapi menjadi pendekatan pajak menjadi problem. Karena antara keuangan komersial dengan fiskal berbeda. Contoh deh, sedikit spin-off problem. Tapi maksudnya sebagai komparasi antara masalah pajak dengan masalah bisnis. Kalau kita melakukan sebuah transfer pricing, as a business kita nggak masalah. Tapi di pajak menjadi masalah. Kira-kira itu sebagai contoh. Tapi prinsipnya adalah bagaimana insentif yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk tarif lebih rendah 3%, itu pemerintah juga mendapatkan feedback yang juga bersifat win-win. Kira-kira begitu, Leo. Kita akan lihat data berikutnya. Kita melihat bahwa juga akan ada penghapusan pajak penghasilan atas dividen dari dalam dan dari luar negeri. Tujuannya katanya untuk memberikan ruang pendanaan dari dalam negeri untuk menambah investasi. Pertanyaannya, apa betul kita punya cukup uang di dalam negeri untuk melakukan pembiayaan? Karena kalau kita melihat misalnya contohnya infrastruktur, Mas Ajib. Itu BUMN karya itu sudah menggap-menggap. Karena debt to equity rasionya udah terlalu tinggi. sudah di atas 100% rata-rata.
apa benar kemudian setelah diturunkan, kemudian akan ada pendanaan lebih banyak dari dalam negeri? Jadi begini, ini akan mengambil filosofi bagaimana uang yang tadinya berhenti itu bisa menjadi lebih produktif, menjadi alat investment yang positif. Karena berbicara kita memutar ekonomi kan berasal dari dua sumber. Satu, uang government expenditure atau uang investasi. Investasi pun dari dua, dalam negeri atau luar negeri. Kira-kira begitu. Bagaimana spirit yang dibangun dengan adanya penghapusan PPh atas dividen ini, uangnya itu bisa lebih produktif berputar dengan baik. Sehingga uang dari masyarakat yang dari dalam negeri itu bisa menjadi lebih produktif. Karena ketika uang lebih produktif, artinya ekonomi akan berputar lebih baik. Dan ujungnya pajaknya juga akan naik lagi. Walaupun satu sisi memberikan insentif, tapi di ujung ekonomi akan baik sehingga pajaknya akan juga kembali tinggi. Akan seperti itu atau itu hanya teori saja nih Mas Ajib? Teorinya seperti itu. Nah, problemnya begini Leo. Ada lack of time antara teori dengan kenyataan. Ada selisih waktu ya? Selisih waktu, ini problem. Ini yang pemerintah harus cermat. Maksud saya begini, ketika Omnibus Law besok Desember ini dimasukkan ke DPR, kemudian insya Allah April disetujui DPR misalnya. Targetnya begitu? Targetnya April begitu tahun ya? depan? Ya, timeline-nya begitu. Dalam saat itu juga akan ada potensi shortfall. Penerimaan pajak pasti turun. Karena memang dikurangi ya tarifnya ya? Karena dikurangi. Nah, padahal mengharapkan perputaran ekonomi, dia berbicara jangka panjang. Dan itu secara teorinya. Padahal semuanya tidak seteris paribus seperti itu. Akan banyak faktor-faktor lain. Nah, kondisi seperti itu yang perlu disiasati dengan baik oleh pemerintah. Artinya Omnibus Law ini adalah sebuah tawaran yang menarik buat masyarakat, tapi satu sisi adalah ini pisau bermata dua buat pemerintah. Dan harus berhati-hati untuk harus berhati-hati, karena kalau enggak potensi shortfall tinggi. Supaya tidak menusuk sendiri begitu ya? Loh, Leo bayangin, tahun ini kita bisa punya potensi shortfall, penerimaan pajak kita tuh shortfallnya paling dalam sepanjang sejarah, potensi bisa di bawah 90%. Sebelum ada Omnibus Law nih ya? Ini baru wacana kan? Nih, kondisinya begini Leo, bisa bayangin kondisi kita yang, saya pikir kita ini membuat target dari awal memang nggak achievable dan terkadang sporadik. Di sini bikin aturan, bikin target nggak sesuai dengan kondisi yang asumsi yang lain. Contoh, tahun ini ketika shortfall tinggi, tahun depan pajak naik 13% dari target 100% hari ini. Pajak yang mana? Tahun depan, 2020. Keseluruhan jenis pajak naik 13% nih. Dari target pajak tahun ini 100%. Padahal tahun ini pun hampir pasti nggak tercapai. Besok ditambah Omnibus Law, kita bisa bayangkan. Kita lanjutkan dulu. Kalau kita lihat ada rencana penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri dan luar negeri. Itu dari dalam negeri wajib pajak badan dengan kepemilikan lebih dari 25% tidak dikenakan pajak penghasilan. Kita di situ dulu. Ini menarik tidak untuk pengusaha? Saya pikir menarik karena kemudian kita lihat keseluruhan sekalian. Satu persatu terlalu complicated. Secara keseluruhan. Ini intinya adalah spirit yang ingin dibangun pemerintah adalah membuat uang itu produktif. Uang yang tadinya berhenti itu menjadi lebih banyak. Contoh ini, WPOP tidak dikenakan PPh dengan catatan. Dia diinvestasikan. Jadi kalau yang tidak untuk investasi dia bisa tetap dikenakan normal, PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%. Ini jadi menarik ya? Menarik, karena kita punya opsi. Masuk akal. Kalau mau produktif, you dapat fasilitas. Kalau nggak produktif, kena pajak. Ini artinya insentif dan disinsentif. Baik, kita berteori tapi juga sambil memperkirakan bagaimana prakteknya. Karena sering sekali yang menjadi masalah adalah pelaksanaan. Tapi kita harus jeda dulu, Mas Ajib. Itu ada 74 undang-undang yang mengganggu dan menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja. Itu yang akan jadi sasaran Omnibus Law. Akan keluar sebuah undang-undang untuk menerobos 74 undang-undang yang kita sebutkan tadi. Karena kalau mengikuti prosedur biasa, sebuah undang-undang diubah dengan sebuah undang-undang, sampai barangkali kiamat nggak selesai. Karena begitu banyak undang-undang. Ditambah lagi tradisi undang-undang kita sangat sektoral. Bapak di DPR kan tahu, ya, kementerian masing-masing bikin undang-undang yang sangat sektoral. Antara kementerian ini saling tabrakan, undang-undang ini dengan undang-undang ini saling tabrakan. Kita buat dengan undang-undang ini beres, tapi undang-undang ini menghalangi. Nah, itu tujuan Omnibus Law. Mudah-mudahan dalam semester pertama tahun depan undang-undang Omnibus Law ini jadi, mudah-mudahan. Dengan demikian maka iklim penciptaan lapangan kerja, iklim investasi, pertumbuhan ekonomi insya Allah akan bisa kita tingkatkan. Saya masih bersama dengan Ajib Hamdani, Kepala Tax Center dari HIPMI. Mas Ajib, kita lihat lagi rencana Omnibus Law perpajakan. Tadi yang terkait dengan penghapusan pajak penghasilan atas dividen, itu ada dikatakan bahwa dividen yang diterima wajib pajak badan dan OP dalam negeri dikenakan pajak penghasilan tarif normal kecuali diinvestasikan di wilayah NKRI dalam waktu tertentu. Ini cukup jelas tidak?
Sangat jelas. Sangat Jadi jelas. prinsipnya begini, ketika dividennya itu tidak diapa-apakan, ya dia dapat tarif normal, PPh pasal 4 ayat 2. Yeah. Tetapi ketika dia kembali diinvestasikan, maka dia baru dapat insentif di sini. Oh. Kira-kira begitu. Oke. Jadi kita yang punya pilihan nih, Yeah. apakah mau diinvestasikan or not. Kalau diinvestasikan dapat insentif, dalam konteks Omnibus Law ini, kalau nggak diinvestasikan ya kita kena PPh pasal 4 ayat 2. Oke. Kira-kira begitu. Kita melihat bahwa ada juga pengaturan mengenai pengenaan pajak penghasilan. Oke. Ini harapannya katanya supaya WNA juga mau bekerja di Indonesia. WNI atau WNA itu sebagai subjek pajak dalam negeri, Iya. ada pembedaan begitu ya. Iya. Ada prinsip pemajakan atas penghasilan itu sistem teritorial, kemudian berdasarkan time test keberadaan. Iya. Ini menghitungnya siapa yang menghitung nanti? 183 hari kurang dari situ. Nah, ini dia. Ini kan kita butuh analisa sebenarnya ya. Seberapa efektif ketika satu sisi pasal ini juga ditawarkan. Ya. Tapi prinsipnya spiritnya sama, biar makin banyak WNA dan WNI yang kerja di sini sehingga uang berputar di dalam negeri aja. Oh, Kira-kira begitu spiritnya. intinya Biar- begitu ya? Intinya begitu, biar mereka lebih banyak di sini. Oke. Prinsipnya begini, ini cuma banyak-banyakan duit berputar di negara mana. Udah kira-kira gitu aja. Rencananya Bahwa di begitu. kita menarik loh, Ya. tawarannya ini, kira-kira begitu. Ditjen Pajak menyatakan ada tujuan penyusunan Omnibus Law perpajakan, ada Ya. untuk meningkatkan iklim usaha, kemudian juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Itu kalau semua uang-uang masuk ya. Ya. Kemudian kita juga lihat ada Coba, tapi bagaimana. setback, izin Oke. setback sebentar. Apa itu, Mas Kenapa Ajib? kita butuh peningkatan pertumbuhan ekonomi, Leo? Karena begini, kemarin aja dari Kemenko Ekonomi itu merevisi target pertumbuhan ekonomi. Untuk tahun depan? Tahun depan itu hanya menjadi 5,08. Artinya sebenarnya unsur-unsur pertimbangan makro kita juga cenderung Ya, lemah. Sehingga ya. kita membutuhkan Omnibus Ya, Law di bidang ya. perpajakan ini. Oke, kita lihat juga ada tujuan yang lain, yaitu meningkatkan kapasitas hukum, mendorong minat WNA Ya, untuk setuju kerja dengan di ini, Indonesia, kemudian juga mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Ini saya ragu nih. Apa iya mau? Oh iya, sebenarnya ini turunannya banyak sekali. Contoh turunan dari sini adalah bagaimana terutama yang PKP dan PPN. Karena tadi kita baru selesai bahas. Oke. Jadi turunan di sini mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak ini contohnya begini, Leo. Wajib pajak yang PKP dalam konteks PPN, kalau sebelumnya nih, sekarang nih, kalau kita kemudian bertransaksi, punya faktur pajak masukan, Ya. tapi kemudian belum PKP, itu ketika diperiksa nggak boleh dipakai. Oh, Artinya oke. uang pajak itu hilang. Oke. Tapi kan secara substansi nggak bisa dong. Uang ada yang masuk ke negara ini ada. Gitu. Itu dia. Nah di Omnibus Law ini didorong, oke ya udah deh, semua faktor pajak diakui deh. Kira-kira begitu salah satunya. Baik. Sehingga orang lebih sadar dan mau untuk bayar pajak. Sehingga tujuan terakhir juga bisa tercapai ya, menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan ini luar nanti negeri. penerjemahan pasal-pasalnya banyak. Contoh, pajak e-commerce. Karena sekarang para pelaku usaha konvensional pada protes. Iya, Loh, karena sekarang kami e-commerce bayar tidak pajak. dipajakin. Kok e-commerce nggak dipajakin? Nah, Oke. salahnya di situ. Iya. Makanya di breakdown dari menciptakan keadilan usaha adalah kita menciptakan suasana bersaing yang sehat. Salahnya adalah pajak e-commerce akan dikenakan. Mas Ajib, selalu menjadi masalah adalah teknis pelaksanaan. Ya, Ini karena Mas Ajib adalah kepala pusat pajak HIPMI. oke ya. Sudah menekuni pajak saya tidak tahu berapa puluh tahun. Ya, oke. Tapi bagaimana ini Omnibus Law perpajakan bisa dipahami oleh Ya. petugas pajak yang sekian puluh ribu, bisa dipahami juga oleh pengusaha, itu kan bisa jadi masalah. Bagaimana mencegah masalah-masalah itu? Oke, begini Leo, memang besok dalam masa transisi akan banyak sekali potensi dispute. Problemnya begini Leo, Ya. dalam filosofi pajak yang ada di Indonesia namanya self assessment. Menilai sendiri ya, Jadi menghitung wajib sendiri. pajak menghitung, menyetor dan melaporkan. Oke. Pertanyaannya adalah yang lebih penting daripada sekedar bagaimana petugas pajak adalah bagaimana masyarakat lebih paham. Karena yang melalui metode dan pemeriksaan oleh petugas pajak itu paling hanya sekitar 1% dari wajib pajak. Oke. 99% itu gua ngitung sendiri, setor dan lapor. Kalau mereka nggak paham ini mereka bisa salah-salah banyak. Kira-kira begitu. Jadi problemnya ada 3 titik saya pikir dengan adanya Omnibus Law. Satu adalah pemahaman di wajib pajak, itu yang nomor 1. Bagaimana kita mendeliver informasi secepat dan sebaik mungkin. Oke. Yang kedua, bagaimana petugas pajak, ada sekitar 45.000 petugas pajak se-Indonesia. Bagaimana Oke. dari pusat, Kanwil, KPP, Ya. itu punya sudut pandang Pemahaman yang sama. yang sama. Dan Ya. kemudian mereka ujungnya ada yang surfing. Oke. Surfingnya dengan sudut pandang yang sama. Yang ketiga yang paling penting buat bangsa ini adalah masalah potensi shortfall. Ya. Saya yakin dengan adanya Omnibus Law pasti ada shortfall. Tinggal bagaimana pemerintah mendesain sebuah jalan tengah, shortfallnya tidak terlalu tinggi, Baik. dan ada jalan pencegah yang baik. Kira-kira begitu. Kita dukung niat baik pemerintah, tapi memang harus ada sosialisasi, kemudian penjabaran yang lebih jelas ya. Ini salah satu yang cara yang kita lakukan. Mas Ajib, Sepakat. terima kasih sudah hadir Sama-sama, di sini. Leo. Senang bisa Selamat diskusi sore. dengan Leo. Ya, terima kasih. baik. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Newsline Business untuk sore ini. Saksikan Newsline Business besok pada jam yang sama. Saya Luan Samosir. Sampai jumpa.